Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan harga market kripto. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwa hati-hati dengan adanya trap teman-teman. Karena kemarin itu kan market kripto naik 2-3% gitu ya teman-teman. Sekarang udah dibanting lagi teman-teman. Namun sebelum masuk ke beritanya, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi, tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Kita lihat ya di beritanya, untuk market kripto ini udah mulai merah lagi, yang dimana kemarin hijau. Mungkin ada teman-teman yang kepancing kemarin, meskipun kemarin itu hijau, sebenarnya belum ada satu berita pun yang mampu memperkuat sekali posisi Bitcoin gitu. Selain diantaranya, sampai dengan saat ini saya pribadi melihat lebih banyak berita ataupun sentimen yang negatif lebih baik daripada berita positif ya. Jadi sebenarnya itu adalah kesempatan yang bagus jika teman-teman ingin membeli, tetapi tetap wait and see menurut saya. Dan untuk saat ini Bitcoin itu selama satu hari udah turun lagi ya teman-teman, yang dimana kemarin itu bisa sampai 30.000, tertingginya ada di 30.500 dan terendahnya ada di 28.900 per 24 jam. Hari ini terbilang volumenya itu lumayan naik ya teman-teman. Kapitalisasi pasarnya juga udah naik sedikit, walaupun itu angkanya turun, dan volume perdagangannya naik 43% teman-teman. Volumenya udah naik karena kan mungkin kemarin udah banyak kemakan, katanya akan bullish, tetapi menurut saya di video sebelumnya yang saya buat itu adalah trap, dan volume transaksinya itu per satu harinya itu terbilang rendah juga. BTC dominan juga ya masih tinggi juga, sekitar 40-an%. Dan jadi ada berita apa sih yang kira-kira penting untuk saya sampaikan, dan kita masuk ke dalam beritanya teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman, selain ada berita bagus, di sini ada berita yang nggak enak juga. Jadi udah beberapa minggu yang lalu ya beredar kabar kalau memang Eropa itu ingin melakukan aksi pelarangan terhadap cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Mereka itu juga pengen merancang suatu RUU yang anti Bitcoin miner karena masalah iklim global, tapi ternyata RUU tersebut itu nggak berhasil, nggak, gagal. Dan ada satu orang yang masuk ke dalam bank sentral Eropa yang mulai melakukan food lagi, menyebarkan ketakutan di tengah market kripto yang sekarang lagi jatuh-jatuhnya. Jadi ya biasalah persaingan antara kripto sama bank sentral, karena kripto kan decentralized, nggak bisa diatur, takut orang-orang bank itu tersingkirkan karena adanya teknologi blockchain. Jadi ya biasalah itu terkait peperangan antara institusi sikut menyikut lah teman-teman. Meskipun kripto ini bukanlah institusi yang ada gitu fisik, dan menurut Christine Lagarde ya teman-teman, saya juga nggak tahu ini tulisannya. Dan kripto itu harus ada aturannya menurut dia, dan harus ada regulasinya. Bos Europe Central Bank, dia percaya bahwa dengan mengatur central cryptocurrency akan mencegah orang-orang untuk mempertaruhkan tabungan hidup mereka pada cryptocurrency. Malahan di Amerika kalau nggak salah itu ada dana pensiunnya itu bakalan bentuknya Bitcoin, tapi itu masih peraturan juga ya teman-teman, masih rancangan, masih diajukan, belum dapat ACC juga sebenarnya. Tapi kalau dari Eropa itu justru ngefood pengen menentang gitu. Tapi ini biasalah dari bank ya teman-teman, karena ya seperti saya bilang tadi, perang institusi, takut tergantikan oleh teknologi blockchain. Dan menilai bahwa kripto itu tidak akan berharga karena dia tidak didasarkan pada apapun, misalnya underlyingnya apa, tanda tangan di bawah kertasnya ada apa, terus asetnya sebagai jangkar keselamatannya bagaimana. Dan di sini dia menyatakan aset tersebut lebih ke arah spekulatif dan beresiko. Tapi di sini teman-teman, meskipun begitu, anak dari Lagarde ini justru investor cryptocurrency loh. Di sini itu dinyatakan kalau dia tidak mau investasi ke kripto ya, kalau si Lagarde ini, tapi justru anaknya ikut-ikutan. Mungkin beda pemikiran lah teman-teman, invest ke kripto juga. Terus selain si Lagarde itu, pejabat lainnya dari Central Bank di Eropa itu juga menyatakan keraguan juga ya teman-teman, yaitu Fabio, anggota Dewan Eksekutif ya teman-teman ya.
di bulan April dia menyatakan kalau aset kripto itu akan membuat West baru, jadi dunia wild gitulah, dunia yang sangat liar, dan membandingkan dengan pada tahun 2008 yang dimana itu inflasi ya teman-teman ya. Jadi kripto ini lebih ke arah ingin didapatkan pengawasan oleh Eropa, harusnya ditingkatkan regulator gitu, karena dia bilang ini bahaya gitu, bahaya juga untuk menggaung stabilitas keuangan dunia. Di sini juga disebutkan kalau Lagarde dia nggak invest ke kripto, tapi putranya, anaknya itu adalah investor di dalam kripto. Nggak tahu itu dia beli apa, mungkin Bitcoin, Ethereum ataupun Binance ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman juga bilang ke saya, komen jangan nyebarkan food. Enggak, saya nggak nyebarkan food, saya hanya menyebarkan berita yang ada sekarang, dan itu menurut saya sangat-sangat make sense teman-teman. Karena saya takutnya teman-teman banyak kemakan FOMO lagi. Jadi teman-teman malah ingin beli, padahal pergerakan market tuh masih ke arah turun teman-teman. Seperti yang kemarin teman-teman bisa lihat itu naik 30.500 tertinggi ya teman-teman ya. Di sini 30.500 loh tertinggi ya. Tiba-tiba dibanting dengan satu candle teman-teman. Nanti kita lihat secara jelas di trading view seperti apa. Saya hanya menyampaikan berita, jadi terserah teman-teman lagi ingin menyerapnya seperti apa, menyaring lagi, teman-teman research lagi, karena ini kan data saya pribadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi saya nggak bisa menyampaikan berita yang baik-baik karena nggak ada berita yang baik teman-teman, nggak ada berita yang baik disampaikan. Mungkin hampir 95% itu berita tentang jatuhnya market, market keuangan semua, bukan hanya kripto, ada saham juga, future itu turun semua teman-teman, anjlok semua. Yang naik sekarang hanya ini dolar karena terjadi inflasi teman-teman. Apalagi di kripto yang dihajar habis-habisan, turun sampai ratusan persen, sampai Luna juga rug pull. Shiba turun dari 0,8 sampai 0,1 sekarang teman-teman. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa teman-teman harus wait and see dulu teman-teman, karena berita-beritanya sekarang lagi nggak enak semua. Wait and see dulu, kecuali teman-teman memang sultan banget gitu, uangnya nggak habis-habis, ya udah beli-beli aja nggak apa-apa dan nggak mengganggu keuangan juga. Tetapi rata-rata yang masuk kripto itu memang harapannya tinggi teman-teman. Seperti yang saya bilang, yang sering sekali saya bilang bahwa pergerakan kripto itu sangat fluktuatif teman-teman. Jadi bisa naik 100% juga turun juga 100%, bisa turun juga 100%. Jadi teman-teman harus terima konsekuensi resiko yang terjadi jika teman-teman masuk ke dalam dunia kripto. Jangan pikir untungnya saja, karena sekarang market kripto tuh lagi anjlok-anjloknya, berita yang tersebar juga lagi negatif-negatifnya teman-teman. Oke, di sini udah ada di trading view. Ini secara candle 4 jam, eh candle 4 jam inilah sekitar satu hari yang kita bisa lihat di sini, kelihatan udah ada pantulannya kemarin teman-teman, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita lihat satu hari, kita nanti bahas yang satu hari juga ya teman-teman ya. Ini secara 4 jam, ini dia 1 2 3 4 5 6, banyak sekali teman-teman, lebih dari 2 hari mungkin ini naiknya, tiba-tiba dihajar dengan satu candle, dibanting seperti itu teman-teman. Jadi memang arah Bitcoin ini belum ditujukan untuk bullish teman-teman, masih sideways dulu. Mungkin kemungkinan besar dia akan masih turun ke area 25.000 teman-teman. Seperti yang saya bilang, ada shadow panjang di sini, dan dia udah berkali-kali ingin tembus area berapa ini, ingin tembus area 30.000. Satu, di sini tembus sekali tapi dibanting langsung ke arah bawah. Dua, 3, 4, dan terakhir yang kemarin teman-teman 5 kali ingin tembus ke area 30.000, dia nggak berhasil teman-teman, karena arahnya itu masih dibanting-banting terus. Walaupun naik ya udah sekitar 2 hari, dibantingnya hanya dalam waktu 4 jam doang teman-teman. Turun juga sama, masih berada di area 28.000, masih bermain di area 28.000 teman-teman. Duh, ada 3 kali. Pertama kali aja nih teman-teman dia sampai ke arah 25.000, dan itu dia ngebentuk shadow. Makanya saya bilang bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini masih akan menuju ke area 25.000, cuman dia masih sideways dikit, tarik ulur harga teman-teman. Namun kita lihat di candle satu harinya kemarin itu benar-benar bullish, karena Bitcoin itu masih berada di dalam range sideways teman-teman. Jadi di level 30 sampai 31 sampai dengan level
28.000 sampai ke 25.000. Jadi itu adalah level yang harus diwaspadai teman-teman, harus wait-and-see lagi. Bitcoin itu masih besar kemungkinan dia berpotensi turun ke level sekitar 25.000, itu sangat-sangat bisa teman-teman. Dan candle satu harinya dia nggak ada sama sekali nge-breakout area 30.000 teman-teman. Hanya satu kali ini aja dia nge-breakout area 30.000, itu pun hanya stuck di area 31.000, terus dibanting lagi dalam satu hari per 24 jam ke area 29.000. Sama seperti di bawah teman-teman. Nah, masalahnya di sini ada shadow panjang, kalau kita lihat kemungkinan besar dia akan ke arah 25.000. Makanya saya bilang harus wait and see dulu. Kalau teman-teman bilang kemarin, "Wah, ini naik nih, Bang." Salah. Ya itu terserah teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya analisa sendiri, naiknya itu hanya masih di dalam range, teman-teman. Belum ada breakout sama sekali, kecuali dia udah breakout baru kita bisa bicara banyak, teman-teman. Di sini saya juga udah buat garisnya. Bahkan ketika kita tarik garis trendline, kita lihat di time frame 4 jam, teman-teman. Kalau kita tarik garis time frame sekalipun, itu dia nggak sama sekali breakout, teman-teman. Hanya lewat sedikit terus ya udah hilang gitu. Yaitu dibanting lagi. Nah, ini seperti tanda di mana Bitcoin itu belum ditujukan untuk naik, teman-teman. Belum ditujukan untuk naik tuh. Masih di dalam range-nya nih, teman-teman. Apalagi kita tarik dari sini ke sini, nah masih di arah range-nya, belum ada breakout ataupun breakdown sama sekali. Nggak tahu arah tujuannya kemana sekarang, karena takutnya kalau saya bilang ini akan naik, sentimen yang ada beredar juga sangat negatif sekali. Kalau saya bilang ini turun, takutnya saya ngelawan arus, teman-teman. Jadi maka untuk ambil aman, saya anjurkan untuk teman-teman bawa wait and see aja gitu, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin masuk ya silahkan aja, teman-teman. Kalau teman-teman yang berkata bahwa saya ngefood, ya terserah, teman-teman. Saya hanya menyampaikan berita apa adanya sesuai dengan research dan logika saya aja, teman-teman. Jadi seperti itu dulu berita pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.